Halo semuanya. Mana nih Mimi belum nongol? Wajah baru Agit ya. Iya, Bu. Ada, Bu. Sinyalnya nggak bisa dinyalain videonya, Bu. Oh gitu. Mimi nggak pasang foto Mimi. Sebentar, Bu. Mimi coba. Jadi kosong gitu. Yang belum ini siapa satu lagi ya? Ada yang dari Batanghari nggak di sini? Loh Mimi tadi mana? Oh itu dia. Udah 10. Berarti 3 orang lagi ya. Ayo ada yang batuk. Yang belum siapa nih? Yang belum join? Novia udah, Susi udah, Agit, Aulia, Ocha, Lucia Deborah, Carolina nih baru join. Udah ya? Yang satu orang lagi tuh memang nggak hadir hari ini kayaknya ya. Satu orang lagi tuh siapa, Mim? Bang Ilham, Bu, yang satu lagi belum nulis. Tadi udah Mimi telepon sih, tapi belum diangkat. Oh gitu. Ya udah ya udah. Yang belum itu Bang Ilham sama Bang Rizky, Bu. Oh 2 orang lagi yang belum ya? Ya, yang belum masuk ke Zoom. Oh, mereka perbaikan nilai. Enggak kayaknya, Bu. Emang baru ngambil ya?
Jadi gimana, dimulai dengan ini dulu? Dengan yang ada? Berarti 2 orang belum ya? Bentar, tapi tadi Rizky ini udah ini ya, udah bikin biodatanya ya. Komsel emang lagi gangguan ya? Ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita hari ini pertemuan ke-11 ya. Harusnya minggu lalu, tapi berhubung Ibu lagi ada tugas kantor, jadi hari Sabtu pun terpaksa lembur dan juga ada mengajar di prodi lain juga. Kebetulan mereka itu Ibu pertemuan ke-6 sampai 10 gitu. Jadi memang harus Ibu kejar. Sekarang Ibu bisa fokus di FST gitu ya. Hari ini pertemuan ke-11 ini kita bahas tentang proses poasong majemuk atau distribusi poasong majemuk atau kompon poasong proses ya. Jadi poasong ini mungkin banyak perbedaan di beberapa, ada perbedaan ya di beberapa dosen dalam pelafalannya. Ada yang poison, ada yang poason, ada yang poasong. Nah, Ibu kalau Ibu sih pelafalannya poasong karena dulu dosen Ibu bilang itu adalah ahli statistik dari Prancis. Jadi ada sengaunya poasong gitu. Tapi itu kembali lagi ke kenyamanan masing-masing, boleh pakai poison atau poason. Kalau Ibu sih poasong ya. Sebelum mulai seperti tadi kesepakatan kita, silakan perkenalan dulu. Siapa yang mau mulai duluan perkenalannya? Ibu terakhir aja ya. Jadi dari mahasiswanya dulu. Silakan dibacakan. Dari siapa dulu nih? Dari Fitroh boleh. Bu, tadi tuh keluar Bu, maaf Bu. Iya, tidak apa-apa. Ya. Silakan perkenalan dulu dari Fitroh. Baik, nama saya Fitro Nurrahmatulaili, bisa dipanggil Fitro, dengan NIM F1C216011. Saya SMA di SMA Negeri 1 Batanghari. Oh, Batanghari ya? Iya Bu. Dulu SMP-nya di? SMP 18 Oh Batanghari. iya. Tip. Tadi perasaan banyak moto, hobi. Dibacakan biar nggak ini ya, nggak blank, ini dibaca di WA-nya. Oh iya ya Bu. Iya. Terus tempat tanggal lahirnya Sungai Rumbai 26 September 97, hobinya olahraga. Untuk moto hidupnya, hidup simpel dan yakin, dengan pikiran positif, sesusah apapun pasti ada jalan. Oke, sip. Lanjut, Luida. Silakan Luida. Luida.
Ya, Bu. Ya, silakan perkenalan. Perkenalkan Wida, NIM-nya. Perkenalkan nama saya Wida Deborah. Mm-mm. Nama panggilan Wida. NIM-nya F1C2171028. Lagi nih. Tempat tanggal lahir Serang, Banten. Oh, jauh. Tempat tanggal lahir Serang, Banten, 5 Januari 1997, alamat Jalan Lintas Timur, kilometer 35, anak kedua dari 3 bersaudara. Hobinya, baca novel, traveling, karaoke. Riwayat pendidikan, SMA-nya SMA Negeri 2 Muaro Jambi, SMP Negeri 6 Muaro Jambi, SD Negeri 66 Muaro Jambi. Moto hidup selalu bersyukur. Oke. Lanjut. Novia Rahmahanti. Rahmayanti ini Rahmahanti ya? Memang Rahmahanti ya? Silakan Novia. Novia. Nah, Sinyalnya susah tuh, Bu, katanya. Oh gitu. Kalau gitu Susilawati. Silakan Susilawati. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Susilawati, biasa dipanggil Susi. NIM F1C2171021. Tempat tanggal lahir Rengas Bandung 29 September 1999. Untuk alamat Desa Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Anak pertama dari 4 saudara. Hobi saya olahraga, kecuali renang. Begitu. Riwayat pendidikan SMA Negeri 8 Muaro Jambi, untuk SMP-nya SMP Negeri 5 Muaro Jambi, SD 91 Rengas Bandung, TK Birrul Walidain Desa Rengas Bandung. Untuk moto hidup, selalu mencoba dan berusaha selagi bisa, pasti ada jalan. Oke, mantap. Ada ya nama desa di Muaro Jambi itu Rengas Bandung ya? Ada, Bu. Keren ya. Oke, lanjut. Agit, yang duluan ini join tadi. Silakan Agit. Perkenalkan, nama saya Agit Rani Frisilia Tarigan. Nama panggilan saya Agit. NIM F1C2171012. Tempat tanggal lahir Batam 27 Juli 1999. Alamat di Kos Junika Perumahan Dala Asri. Anak kedua dari hobi nonton, dance, dan dengerin musik. Riwayat pendidikan SMA Negeri 8 Kota Jambi, SMP Negeri 18 Kota Jambi, 64 Kota Jambi, TK Driwanti Bekasi. Moto hidup tidak ada yang... Kayaknya pindah-pindah juga ini Agit ya. Akhirnya di Batam, sempat di Bekasi, terus baru ke Jambi ya. Iya, Bu. Lanjut. Beni. Hilang Beni Ramadan. Bu, perkenalkan nama saya Beni Ramadan. Nama panggilan Beni, NIM F1C2160110. Tempat tanggal lahir Muaro Jambi, 19 Januari 1998. Alamat Jalan Candi Muaro Jambi atau di Desa Muaro Jambi. Anak ketiga, hobi bola kaki dan game. Riwayat pendidikan yaitu SMA Pertiperi Kota Jambi. Untuk SMP-nya SMP 34 Muaro Jambi, SD-nya SD 10 Muaro Jambi. Untuk moto hidup, hiduplah sesuai keinginanmu. Oke, sip. Lanjut, Carolina. Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Carolina Simanjunta, nama panggilan Alin, NIM F1C2171031, tempat tanggal lahir Bangko 5 Agustus 1999, anak keempat dari 6 bersaudara,
Hobi mendengarkan lagu dan menyanyikannya. Riwayat pendidikan SD Negeri 123 Sarolangun, SMP Negeri 4 Sarolangun, SMA Negeri 8 Sarolangun. Moto hidup, percayalah tidak ada yang susah kalau dipelajari. Terima kasih, Bu. Weh, oke, sip. Lanjut. Siapa yang belum nih? Aulia Natasha. Hadir, Bu. Silakan. Apa kabar, Au? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah. Tambah gendut. Silakan, Au. Sama, Bu. Sama, Bu, sama. Apalagi kalau di rumah aja setiap hari ya kan? Iya, di rumah aja tuh. Aduh, bahaya, Bu. Silakan. Oke, Pak. Perkenalkan, nama saya Aulia Natasha, dipanggil Aulia. NIM F1C2170113, TTL 9 September 1999 di Jambi. Alamat Jalan Yusuf Nasri, Jayapura. Anak pertama dari 2 bersaudara. Hobi baca buku dan mendengarkan musik. Riwayat pendidikan SD 59 Kota Jambi, SMP 6 Kota Jambi, dan Man Model Jambi. Moto hidup, jika takdir tak pernah memberimu kesempatan, maka sebaiknya ciptakanlah takdirmu sendiri. Oke, mantap. Terima kasih. 90999 ya. Nomor cantik. Iya, Bu. Ya emang ini ya, emang waktu lahir dulu sengaja dipilih gitu tanggalnya. Operasi ya? Tidak sih, Bu. Lahirnya normal. Oh, mantap berarti ini. Cantik sekali tanggal lahirnya. Ibu baru tahu. Iya, Bu. Lanjut. Ocha. Ya, Bu. Namanya Farani Rosalindari, panggilannya Ocha. NIM-nya F1C2170002, tempat tanggal lahirnya Jambi 31 Juli 1999. Alamatnya Jalan Marsda Surya Dharma, Kenalia Sambawa, Kota Baru, Kota Jambi. Anak pertama dari 1 bersaudara. Anak tunggal Hobinya ya. dengan sekolahnya SD Negeri 206 Kota Jambi, SMP Negeri 18 Kota Jambi, SMA Negeri 3 Kota Jambi. Moto hidupnya jalani dan usaha dulu, pasti bisa. Oke. Selanjutnya Novia. Novia Rahmayanti. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmayanti, biasa dipanggil Novia, NIM F1C2105030, TTL Kampung Laut 3 November 1997, alamat Jalan Raden Wijaya, Kebun Kopi, Kota Jambi, anak ke-7 dari 7 bersaudara. Hobi main game, nonton. Riwayat pendidikan SD 03 Kampung Laut, SMP 2 Kota Jambi, SMA Negeri 6 Kota Jambi. Moto hidup, nikmati hidupmu, jangan pedulikan omongan buruk orang lain. Oke, sip. Terima kasih. Rizky Resmana belum ya? Itu, Bu, katanya udah ada sinyal. Dia WA gitu. tadi, Bu. Oh gitu. Mimi? Iya, Bu. Silakan Mimi. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Mimi Maijal Ibrahim, dipanggil Mimi, dengan NIM F1C2170023, tempat tanggal lahir di Kerinci, tanggal 14 Juli 1999, alamat Kos Gedung Putih, Mendalu Asri, Jambi Luar Kota, Jambi 36361, anak pertama dari 4 bersaudara. Hobi baca novel, yoga, sama PUBG. Riwayat pendidikan, SD di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, SIKL 2006 sampai 2011, terus SMP kelas 1 SMP-nya di SIKL 2011 sampai 2012, SMP kelas 2 sampai kelas 3-nya di Sekolah Menengah Kebangsaan Bangsa Integrasi Kuala Lumpur di SMKB Integrasi KL 2012 sampai 2014,
Sama SMA-nya SMA SMKB Integrasi KL 2015 sampai 2016. Moto hidupnya be yourself, be the best. Udah. Oke, Gitu, makasih Bu. Mimi. Udah Iya, semua Ibu. ya yang di sini? Udah, Bu, kecuali 2 orang. Sudah kecuali tadi ya. Oke, kita lanjut ke materi. Mungkin tadi yang belum, tadi siapa? Yang angkatan Rizky atas sama ya? Ilham. Oh, Ilham ya. Oke, kita masuk ke materi. Bentar. Bentar ya. Ya, Bu. Oke, bisa dilihat semua materinya? Bisa, Bu. Oh ya, Ibu tadi belum ini ya? Belum kenalin diri, Bu. Iya, iya. Bentar. Wah, gugur banyak. Baik, nama Bunga Mardotila. Panggilan Bunga, kalau di rumah kadang Una, kadang Flo, kalau teman-teman dekat ya yang manggil Flo gitu. Terus tanggal lahir 8 Januari, tadi ada yang 5 Januari ya. 8 Januari 1986, kita berarti kalau di sini rata-rata kelahiran 99, berarti beda berapa tuh? 7 ya. 86, 99. 13 tahun ya. Suami Ibu ketawa nih. 13 tahun ya kita bedanya. Ibu kuliah angkatan 2003 dulu. Ini sekarang angkatan 2017, berarti ya itulah. Ibu agak cepat masuknya umur 5,5 udah masuk SD. Dulu TK malah 2 tahun, untuk 3,5 tahun udah TK. Terus TK lagi 4,5 tahun. Umur 5,5 baru SD. Pindah-pindah juga sih. SD-nya sempat di SD Pertiwi 1 Jambi juga. Terus pindah ke SDN 03 Tanjung Barula, dapat ijazah di sana. SMP-nya SMP 1 Padang Panjang, SMA-nya SMA 1 Kota Jambi, balik lagi ke Jambi. Kuliahnya S1 S2-nya di Unpad Statistika. Bekerja di Kabupaten Batanghari. Awalnya di Bapeda, terus sempat di Balitbangda sebentar. 3 tahun ini di Dinas Kominfo Kabupaten Batanghari. Moto hidup, nikmatilah hidupmu tanpa membandingkan dengan orang lain. Ibu anak pertama dari 2 bersaudara. Lagi hobi,
nyanyi di Smul, terus ngeblog ya kalau lagi suntuk atau boring, ngeblog, blogging, blogger ini ya, blogger. Ibu bukan di WordPress sih. Terus apa lagi tadi hobinya? Olahraga ringan sih. Kalau olahraga terlalu berat nggak sanggup juga karena endut. Terus apa lagi? Pendidikan sudah semua ya. Alamat ya Arizona. Mungkin ada beberapa orang dari teman-temannya udah ada yang pernah ke rumah ibu. Apa lagi alamat? Oh ya, status menikah. Nah, mungkin itu. Kita lanjut masuk ke materi ya. Ini dia. Biasanya ibu singkat ini jadi CPP aja ya, biar gampang di ini. Kita membahasnya gitu ya. Oke, proses puasong majemuk ini seperti kita lihat bersama, dia dikatakan sebagai proses majemuk jika ini XT sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N, itu YK-nya YK terus T-nya lebih dari sama dengan 0. Dengan 1, 2, 3 poin ini, NT T-nya lebih dari sama dengan 0 adalah proses Poisson dengan laju delta lambda T lebih dari 0. Terus YK K sama dengan 1, 2 adalah variabel random yang berdistribusi identik dengan suatu fungsi distribusi kumulatif, yaitu GY sama dengan P, YK kurang dari sama dengan Y. Yang ketiga, proses NT, T lebih dari sama dengan 0 dan variabel random YK, K-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya independen ya. Selanjutnya ada beberapa materi atau pokok bahasan penunjang yang perlu kita pahami untuk bisa memahami lebih lanjut tentang kompon Poisson proses ini. Yang pertama, teori dan distribusi peluang ini wajib ya, probabilitas, terus fungsi distribusi kumulatif, nilai harapan atau ekspektasi atau harapan matematis, fungsi pembangkit momen ini ada di StatMat atau teori statistika, distribusi seragam, distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi gamma, distribusi eksponensial, uji Kolmogorov-Smirnov, deret Taylor, kalkulusnya, terus proses Poisson itu sendiri. Selanjutnya, untuk proses Poisson sendiri yang perlu dipahami dan diingat kembali yaitu proses kenaikan bebas, proses kenaikan stasioner, antar kedatangan dan distribusi waktu tunggu, distribusi bersyarat waktu antar kedatangan, dan proses Poisson yang tak homogen. Selanjutnya fungsi distribusi dari proses Poisson majemuk ini sendiri atau CPP tadi, misalkan G pangkat N menotasikan fungsi distribusi dari Y1 plus Y2 plus sampai dengan YN untuk N sama dengan 1, 2, dengan G sama GY sama dengan sama dengan 1 untuk Y lebih dari sama dengan 0 sehingga GNY sama dengan P sigma K sama dengan 1 sampai N, YK kurang dari sama dengan Y. Fungsi distribusi dari CPP ini dapat direpresentasikan dengan P XT kurang dari sama dengan Z sama dengan P, sigma K sama dengan 1, sampai N, YK kurang dari sama dengan Z, sama dengan, dan seterusnya. Ini ya, bisa dibaca sendiri.
Sedangkan sifat-sifat dari CPP ini sendiri, yang pertama adalah stasioner dan independen, increment atau proses levy yang merepresentasikan perpindahan titik berturut-turut secara random dan independen, dan dalam interval waktu yang berbeda memiliki panjang yang sama. Ekspektasi dan variansinya terdapat kasus khusus untuk jumlahan variabel random yang independen identik, yaitu pada penggunaan ekspektasi bersyarat dan variansi bersyarat. Nah, ini tugas individunya. Jelaskan dengan lengkap dan ringkas dalam satu halaman A4 terkait proses levy ini, spasinya 1 ya, 1,5 aja deh, disertai dengan contoh. Ini ya, tugas individu. Nanti materi ini Bu share di grup ya. Iya, Bu. Selanjutnya, ini Zoom-nya mau berakhir, ntar kita nyambung lagi ya. 40 menit kan? Soalnya gratisan. Terserah Ibu. Nah, untuk bukti nilai ekspektasi dari CPP ini bisa dibaca juga, bisa dibuktikan ya. Ini biasanya kalau kita start mat atau kalau Ibu dulu mata kuliahnya apa yang ini? Untuk statistika matematika kan? Statistika matematika atau apa? Ada kan? Enggak ada. Kalau Ibu dulu teori statistika itu namanya. Yang ini yang menurunkan rumus, menghitung fungsi pembangkit momen, apa? Statistika Benar-benar rumusnya sampai berhalaman-halaman, berlembar-lembar gitu. Metode statistika sama statistika A1, statistika 2. Oh gitu ya, nggak ada ya statistika matematik ya? Ada, Bu. Itu statistika matematika, Bu. Statistika matematika 1, statistika matematika 2. Nah, di situ kan kalau kita belajar itu pasti ada kan, misalkan nilai ekspektasi ini buktikan. Nah, seperti itulah. Ini terus lanjut dikit. Buktinya bisa dibaca sendiri ya. Kalau tahun lalu Ibu tugasin untuk membuktikan varian, kalau nggak salah ya. Kalau tahun ini nggak usah lah, lagi WFH, lagi di rumah aja. Mendingan tugasnya yang ini, yang bisa diterapkan. Ya, tugasnya yang ringan-ringan aja. Tadi makanya cuma selembar ya. Makasih, Bu. Ini juga bisa dibaca juga buktinya. Terus ini fungsi pembangkit momen untuk CPP. Nah, contohnya kebanyakan digunakan untuk saham ya. Misalkan, ini bisa dibacakan? Bisa, Bu. Misalkan investor yang datang untuk membeli saham pada suatu perusahaan pada waktu perdagangan sesi 1. Yaitu pukul 9.30 sampai jam 12. Nah, berdistribusi Poisson dengan intensitas lambda. Y1 ini menyatakan banyaknya saham yang terjual pada investor ke-1, Y2 banyaknya saham yang terjual pada investor kedua, dan seterusnya sampai YNT banyaknya saham yang terjual pada investor ke NT. Misalkan XI-nya I sama dengan 1, 2, sampai dengan NT berdistribusi eksponensial dengan parameter 1000. Andaikan banyaknya saham yang terjual pada setiap investor merupakan variabel acak yang independen dan berdistribusi identik. Jika XT adalah banyaknya saham yang terjual pada semua investor yang berdatangan pada waktu T, maka XT dengan T lebih dari sama dengan 0 adalah CPP. Nah, contoh lainnya adalah permasalahan di kota besar, yaitu kemacetan ya. Jadi di sini tapi sebenarnya bukan kemacetan, tapi rutin terjadi, yaitu antrian kendaraan di depan lampu lalu lintas. Nah, di sini pola antrian kendaraannya berdistribusi Poisson majemuk atau CPP dengan kendaraannya berdistribusi sebarang, bukan sembarang ya. Kalau sembarang itu tidak baku, yang bakunya sebarang penulisannya.
yang saling identik. Nah, dalam kasus ini distribusi normal dan banyaknya siklus berdistribusi Poisson ya. Siklusnya yang distribusi Poisson. Terus lanjut. Antar kedatangan kendaraan bersifat identik dan saling bebas. Artinya kedatangan kendaraan kedua tidak dipengaruhi oleh kedatangan kendaraan sebelumnya. Nah, waktu tunggu kendaraan adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh pengendara untuk dapat keluar dari antrian di depan lampu lalu lintas. Nah, asumsi-asumsi yang harus dipenuhi ini bukan harus dipenuhi ya untuk memudahkan dalam mengaplikasikan si CPP tadi. Yang pertama, tidak ada jalur putar balik. Karena ketika asumsi-asumsi ini jika asumsi-asumsi ini tidak dipenuhi, maka beda lagi nanti distribusinya ya. Asumsi-asumsinya adalah tidak ada jalur putar balik, memperhatikan satu arah saja, terus proses kedatangan kendaraan mengikuti suatu distribusi tertentu. Jadi proses kedatangan itu ada distribusinya juga, terus ada jarak tertentu, tidak memperhitungkan percepatan atau perlambatan kendaraan akibat lampu merah atau lainnya. Misalkan karena ada yang menyeberang tiba-tiba, terus ada pengamen atau apa yang menyebabkan kendaraan menjadi lambat, itu tidak diperhitungkan di sini. Jadi dan juga tidak membedakan jenis kendaraan. Jadi semua kendaraan yang lewat itu dimasukkan ke dalam sampel atau untuk mengukur distribusi Poisson ini. Terus juga menghitung penduganya nilai harapan kedatangan kendaraan dan variansi pada waktu pagi, siang, dan sore. Jadi ada 3 waktu untuk dihitung ekspektasinya gitu ya. Terus dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan. Misalkan jalan baru, jembatan baru, flyover, underpass, dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu ya. Tadi saham ya, terus ini tentang antrian. Bisa juga antrian di tempat-tempat lain, tempat-tempat umum lainnya, bukan hanya masalah kendaraan ya. Jadi itulah sebetulnya banyak ya yang bisa menerapkan proses Poisson majemuk ini, bukan hanya contoh-contoh yang tadi Ibu sebutkan. Selanjutnya ini untuk lebih memperdalam materinya, mungkin bisa buat semacam ringkasan ya. Ini sifatnya tugas kelompok. Kalau yang tadi proses Levy itu sebagai tugas individu, masih ingat kan ya tadi yang di slide sebelumnya. Ini tugas kelompok, kita ada 12, jadi satu kelompok itu terdiri atas 3 orang, jadi 4 kelompok ya. Tugasnya adalah ini, googling